Neni juga sekarang alhamdulillah dia adalah penulis muda. Penulis muda. Tolong coba sebutkan. Ya dia udah siap-siap ngomong guys. Jadi pertanyaan pertama, setiap yang terjadi itu nggak ada yang tiba-tiba gitu, pasti kan ada prosesnya ya teman-teman, prosesnya. Jadi sekarang ini aku mau tanya dulu gitu, kenapa atau gimana sih prosesnya, kenapa dia bisa jadi penulis seperti sekarang ini? Kenapa? Jujur sebenarnya nggak ada, dari dulu nggak ada kepengen banget jadi penulis, kepengen banget bisa nulis novel, kepengen banget, apa sebenarnya enggak. Cuma dari dulu cita-citanya dari SD, cita-citanya cuma satu, pengen jadi dokter psikolog. Cuma kan amin, semoga aja. Cuma seiring berjalannya waktu, dari SD aku tuh emang suka gitu. Suka nulis sama suka baca. Nah dari situlah aku sering baca-baca komik, novel. Sejarah nggak terlalu sih, karena aku gak terlalu sejarah masa lalu apa itu nggak terlalu suka. Kenapa ya? Nggak kan kita tanya alasannya kenapa dia nggak suka sejarah. Kalau masa lalu ya udahlah, masa lalu nggak usah diinget-inget lagi gitu loh. Tergantung kalau misalkan itu masa lalu yang emang benar-benar nggak boleh dilupain, misalkan sejarah merdekanya Indonesia, sejarah Candi Borobudur, kan itu mah emang sejarah yang harus diingat oleh generasi muda. Kan kok Sejarah. Dia nervous. Jadi ya pasti tahu lah sejarah seperti apa yang harus dilupakan. sejarah yang membuang-buang waktu. Jadi emang berawal dari hobi gitu ya. Hobinya dia dulu hobinya nulis, terus hobinya baca. Jadi mungkin dia iseng gitu. Apa gimana sih iseng Iya gitu? sih. Pertama mulai sadar suka nulis itu kelas 12 semester 2. Karena saat itu pelajaran Indonesia itu sebenarnya pelajaran Indonesia itu mudah, tapi pas waktu itu menghadapi ujian nasional, karena waktu itu kan akan ada rencana ujian nasional. Jadi menghadapi Indonesia itu kayak menghadapi matematika gitu. Sulitnya itu setiap kata-katanya itu bisa mengkelabui kita gitu loh. Jadi mulai penasaran lah dengan Indonesia. Dari situ sudah sadar suka nulis, jadi menuangkan hobi dalam bentuk di diary, memo di telepon. Nah waktu itu pun aku pun kepikiran punya akun Wattpad, dan disitulah alhamdulillah aku mulai merancang hobiku di cerita Wattpad. Iseng banget dari waktu tepatnya aku menginjak usia 18 tahun, aku tuh mulai mikir hidup tuh mau kayak gimana sih gitu. Kan gak mungkin kalau hidup gini-gini aja gak ada perubahan, karena pada dasarnya kita itu hidup itu mempunyai 3 hal ya. Pertama pilihan, kedua kesempatan, ketiga perubahan. Kita harus memilih sebuah pilihan pada sebuah kesempatan agar hidup kita mengalami perubahan. Dan dari situlah mulai berpikir, mungkin dari sukanya membaca aku, suka menulis, mungkin bisa menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Karena situlah aku cari-cari info seputar lomba puisi online, lomba foto online, lomba cetak online, dan dari situlah mulai percaya diri untuk maju gitu. Kalau misalkan datanya itu tergantung yang ngadain, biasanya kan biasanya yang ngadain tingkat nasional itu biasanya lewat link, atau kalau lomba-lombanya yang masih bukan nasional atau beberapa orang lah yang ikutannya, paling lewat WhatsApp, paling lewat Instagram juga gitu. Tergantung komunitas yang ada ini. Kan ini tadi katanya Neni punya Wattpad ya. Nah, coba sebutin gitu apa nama Wattpadnya, terus cerita apa nih gitu yang dibikin di Wattpad itu gitu. Sebenarnya Wattpadnya ini masih ongoing, masih proses. Nama judul Wattpadnya itu Aku, Masalah, dan Hijrah. Kenapa buat seperti itu? Karena ya kalian bisa baca dong, nggak boleh aku ceritain. Kalian bisa baca kok. Cari aja Aku, Masalah, dan Hijrah. Nama akun Wattpadnya Neni Ngalani Prasasti. Sebelum kita bikin buku biasanya kan kita suka ada pelatihan dulu nih gitu. Nah kalau misalnya Neni, apakah pas sebelum bikin buku ini
pelatihan dulu nggak, pelatihan menulis. Kalau misalnya C-nya pelatihan menulis di mana gitu, di grup WhatsApp kah atau di sekolah atau di mana gitu. Terus sebutkan kenapa ceritanya kok bisa gabung apa sih komunitas menulis kayak gitu. Oh, ceritanya kan ceritanya tuh pas pertama itu ikut lomba ya, ikut lomba cerpen. Dari ikut lomba cerpen itu kita itu dimasukkan ke dalam grup, di mana grup itu semuanya peserta. Nah, dari grup-grup peserta itu suka ada yang ngirim broadcasting tentang kelas menulis online, terus tentang mendalami literasi, tentang seminar-seminar literasi, dan dari situlah mulai ikutan kelas menulis online. Salah satunya yaitu apa ya namanya, Flores Outdoors Indonesia. Instagramnya juga ada Flores Outdoors Indonesia Instagramnya. Dan dari situlah banyak ilmu tentang penulisan, tentang bagaimana menulis dengan baik dan benar, tentang PUBI, diksi juga. Dan dari situ aku pun ya mulai sedikit ada ilmu yang klub gitu loh. Ilmu yang nempel ya. Oh iya, ilmu Ya, nah itu kira-kira pas masuk kelas online, berarti kelas online ya. Pas masuk ke kelas online itu bayar gak sih? Nah, kebetulan kelas online itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, waktu itu aku memilih yang gratis. Oh iya. Tapi gak apa-apa, gratis juga, yang penting Ilmunya. ada ilmunya gitu ya. Oke teman-teman, jadi udah jelas ya tadi bahwasanya awalnya itu emang Neni tuh iseng cari info tentang lomba puisi, lomba cerpen, terus lomba novel. Pernah nggak? Enggak sih, kalau belum Pernah gitu. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ke inti dari video ini, yaitu membahas tentang buku yang baru banget terbit, masih anget ya, anget. Soalnya baru kemarin banget sih terbitnya, tanggal berapa? Kemarin tanggal 3 Juni. Enggak deh, tanggal 2 Juni. Nah, dia terbit bukunya tanggal 2 Juni. Nah, kita terbitnya tanggal 2. Kita sih. Maksudnya bukunya itu terbit tanggal 2 Juni, dan kita bahas bukunya itu buku apa dan menceritakan apa, tapi jangan sampai spoiler gitu ya. Apa sih? Aku pengen tahu nih gitu, gimana prosesnya gimana proses Neni dalam pembuatan novel dia yang baru atau yang pertama gitu. Pembuatan nulis. Iya, jadi kok tiba-tiba pengen nulis novel itu gitu, gimana ceritanya gitu tiba-tiba nulis novel itu gitu. Oh, sebelumnya gak ada kepikiran pengen nulis novel atau novelin, gak ada, karena waktu itu